Bapak niki yang antik. Yang antik niki antik. Afakasibatum annama khalaqnakum abasa wa antum ilaina la turja'un sampai terakhir tadi. Niku ternyata digunakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mengobati orang. Kula niki bolak-balik saya baca ini. Iki hubungannya apa ya kok iso dienggo ngobati kok. Nih, mana? Jadi satu saat Abdullah bin Mas'ud niku lewat terus ada orang sakit. Nah, orang sakit niku kemudian didekati lalu dibacakan ayat itu tadi. Yang artinya, maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Nah, orang tersebut sembuh dengan seketika. Niku tadi Al-Mu'minun 115, 116. Monggo nek pengin praktek enteng sing loro dibacaaken niku. Nah, ini dengan arti seperti itu kemudian dibacakan pada orang sakit kok sembuh. Niku sing yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud itu adalah bukan kepada orang yang sakit, tapi kepada penyakitnya. Gitu. Penyakit niku kan enten sing gawa ta, Pak. Nggih. Nah, enten kuman, enten bakteri dan makhluk gitu. Nah, dibilangi seperti itu. Napa kalian mengira bahwa urip iki mung main-main saja, ciptaan Allah ini main-main saja. Ora usah gawe lorone wong, ngoten niku Pak. Gampangane ngoten. Nah, antiknya Abdullah bin Mas'ud ini membaca itu bukan atas petunjuk Rasulullah dulu, tapi baru dilakoni, baru dilaporkan. Seperti kalau yang terkenal itu kan ada orang baca Al-Fatihah untuk ngeruqyah orang kena racun yang terkenal itu loh. Terus dikasih kambing. Pun pernah dengar cerita-cerita gitu? Pun nggih? Betul. Nggih. Kapan-kapan niki riyen ngoten nggih. Jadi niki dibacaaken ngoten niku terus sembuh baru dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Ibnu Mas'ud menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, apakah yang kau bacakan pada telinganya? Nah, Ibnu Mas'ud menceritakan ayat yang dibacanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW yang dibaca Al-Mu'minun 115 sampai 116. Nah, kemudian Rasulullah niku dawuhe lebih antik malih. Lebih antik ngene. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, lau anna rajulan mungkinan qara'aha ala jabalin lazala." Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, seandainya seseorang lelaki membacakan dengan penuh keyakinan terhadap sebuah bukit, niscaya bukit itu akan lenyap, bisa disebut runtuh. Nah, ini antik malih to, Pak. Sinten sing pernah meraktekaken? Wah, Pak, nek bukit kok sik. Piye, Mak, nek kunci mawon? Wah, kunci kok ilang ya, besok diwacake iki. Pedet ya kuncine. Nah, Bapak-bapak, ternyata setelah saya cek, ayat ini adalah menjadi bagian dari ayat-ayat yang dipakai untuk ruqyah nih. Untuk ruqyah penyembuhan itu. Tapi sekali lagi kita juga harus tahu diri kita, yang maos kan Abdullah bin Mas'ud. Kita belum tentu. Nah, kalau kita ini buat motivasi, hendaknya kita juga bagaimana caranya mampu membuktikan hal-hal seperti itu dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita dekati kualitas Abdullah bin Mas'ud itu, kualitas para
sahabat. Nopo sing dilakoni para sahabat niku kok seperti itu? Ya, yang pertama nggih yakin tenanan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di sini disebutkan anna rajulan mukinan. Mukinan itu kalau jenengan ingat, saya kemarin-kemarin menceritakan ada bahwa proses orang untuk beriman yang mendalam itu yang pertama itu adalah al-hifdzu al-fahmu al-hifdzu al-fahmu al-i'tiqadu al-iqanu dan at-tasdiqu. Ingat mboten nggih? Nggih, kalau anggap lali mawon nggih. Jadi orang proses beriman itu yang pertama al-hifdzu. Al-hifdzu niku hafal. Hafal niku mengerti ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku hafal. Tapi dereng paham. Nah, berikutnya itu paham. Lah bagaimana caranya paham? Gitu pelajari. Nah, setelah paham ini ku al-i'tiqadu. Karena sudah paham berkali-kali dibaca terus itu akhirnya muncul keyakinan. Nah, tingkat keempat itu al-iqanu. Al-iqanu itu tertanam kuat keyakinannya itu. Cara dijebol mboten saged ngoten. Nah, yang terakhir niku at-tasdiq. At-tasdiq niku membenarkan. Kalau saya kemarin cerita gini, wong wis sampai nang Mekah kok ana wong ngomong ora ana Mekah, ora ana Ka'bah, ya ora trimo no aku wis ngerti dhewe kan. Nah, ini saged sampai membenarkan. Nah, di sini disebut anna rajulan mukinan. Kalau seseorang niku mukinan. Mukinan itu sami dengan al-iqanu tadi. Baru di trap keempat. Al-hifdzu al-fahmu al-i'tiqadu al-iqanu. Belum at-tasdiq loh nih. Niku mawon saged kalau membaca itu gegrek bukite kan ngaten. Nah, Bapak-bapak niki kan hadis di dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Tidak, kalau enggak salah Quran surat Ar-Ra'd niku disebutaken, Pak. Memang ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang dibaca. Yang bahkan gunung bisa runtuh, lautan bisa gonjang-ganjing ibaratnya begitu. Orang mati bisa bicara. Lho Pak, pun tiba wong mati saged bicara. Nah, ngeten. Ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat terhebat di antara ayat-ayat semua ayat-ayat Allah di kitab-kitab yang lain. Nah, di dalam Al-Qur'an kan diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sampai-sampai bisa menghidupkan orang mati dan kemudian orang mati itu bicara. Gitu. Itu maksudnya. Ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah dimana kalau dibaca itu bisa diantaranya menghidupkan orang mati. Ada juga kisah tentang surat Al-Baqarah, masih ingat? Diminta menyembelih sapi itu kan dalam rangka buntutnya digepuke teng mayit to. Terus mayite urip terus cerita sing membunuh. Penalis to. Nggih, pun lami niku pernah kita bahas dulu awal-awal niku. Nah, niku di antaranya itu ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Nggih. Karena sangat kuatnya sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, niki enten malih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus maju memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dan lebih bertakwa dan lebih bertakwa lagi dari hari-hari kemarin, dari tahun-tahun kemarin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada malam hari ini saya mengajak untuk kita membahas Quran surat Al-Mu'minun ayat 112 insya Allah sampai 116. Tafsir surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sami-sami nggih. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Kita ulang. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Shadaqallahul azim. Qala, Allah berfirman, Allah bertanya kepada para penghuni surga dan penghuni neraka, yang bisa jadi kita salah satunya nanti. Tapi mudah-mudahan Allah berkenan untuk kita meletakkan kita yang ada di surga nih. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita itu ditanya. Allah bertanya, berapa lama kalian tinggal di bumi dulu? Terus jenengan akan bayangkan jawab, kulo 80 tahun Pak. Kulo nggih sing rada pendek 60 tahun. Umpamane ngoten. Tapi ternyata menurut Allah nanti kita itu tidak jawab seperti itu. Berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Nah, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Ternyata nanti jawaban kita begitu. Nah, kita menjawab sehari atau setengah hari itu kemungkinan besar karena kita merasakan betapa panjangnya kehidupan di akhirat nanti. Sehingga perbandingan antara akhirat, apa yang ada di akhirat nanti dengan apa yang di bumi itu
tidak ada apa-apanya, sehingga sing 80 tahun nggih jawabe nggih sedinten, mungkin sing 60 tahun nggih setengah hari. Mung ngoten tok. Sebetulnya Bapak, saat seseorang itu mengetahui bahwa kehidupan yang akan datang itu lebih panjang, pasti akan memperjuangkan kehidupan yang lebih panjang itu. Kita mau untuk mengorbankan kehidupan yang pendek ini untuk kehidupan yang panjang. Biasanya kan ngoten. Orang tua itu biasanya seneng atau rela berkorban untuk kehidupan yang lebih panjang milik anak-anaknya. Biasanya ngoten ta? Biasanya ngoten. Ya udah, anak saya yang lebih panjang hidupnya, sudah sekarang itu duitnya nggo sekolah anaknya. Nah, niku kan salah satu bentuk betapa kita merelakan kehidupan yang lebih panjang bagi anak-anak kita. Wong kita itu sudah separuh umur lah ibaratnya. Sing 40 tahun kan pun separuh umur nggih. Kira-kira nanti kalau ada yang umurnya di antara kita ada yang sampai 100 tahun nggih. Separuh umur. Orang-orang tua-tua yang sudah sangat tua itu biasanya kalau ditanya itu yang penting sehat. Wong nek terlalu panjang tapi mboten sehat niku nggih mboten sae terus. Nah, Bapak-bapak, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tersebut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, saya baca lengkap nggih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah setelah memasukkan ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka, berfirmanlah Dia, Allah, hai ahli surga, berapa tahunkah kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal selama sehari atau setengah hari. Allah berfirman, alangkah baiknya apa yang kalian pertukarkan dalam waktu sehari atau setengah hari itu dengan rahmat, ridho dan surgaku. Sekarang tinggallah di dalam surga untuk selama-lamanya. Sungguh beruntung kalian, alangkah baiknya apa yang kalian pertukarkan apa yang ada di bumi dengan kehidupan di akhirat dengan rahmat, ridho dan surgaku. Apa nih Bang? Nah, Bapak niki kan cetok. Alangkah baiknya apa yang kalian tukarkan, kesenangan-kesenangan di dunia yang itu menjauhkan diri kalian dari Tuhan dengan kenikmatan di akhirat nanti. Dalam sebuah makalah, ada yang menyebut makalah, ada yang menyebut hadis, wallahu a'lam, tapi memang benar sekali bahwasanya dunia ini bagi orang-orang mukmin itu adalah terasa bagaikan neraka yang memenjara kita. Tapi bagi orang kafir, kehidupan di dunia ini sebagaikan surga. Apa wae oleh. Lah wong kafir kok nggih ya. Tapi sithik-sithik kan banyak aturan nggih, banyak aturan bagi orang mukmin. Itu seakan-akan kita seperti di penjara atau seperti di neraka niku. Nah, tapi sebetulnya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita menukar kenikmatan tidur sak penake dhewe tanpa harus ada aturan dengan adanya sholat subuh, bahkan mungkin ada yang sholat malam, tahajud dan seterusnya. Itu adalah kita menukar itu. Enak-enakan nang dunya kita tukar enak-enak engko deh gitu. Nanti kalau ngene akhirat. Itu Allah memuji itu, alangkah baiknya kalian menukarkan itu. Maka salah satu motivasi bagi orang-orang mukmin adalah untuk melakukan keberatan-keberatan dalam tanda kutip, keberatan sholat berat, poso berat, zakat berat, ngoten-ngoten itu adalah karena kita
akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada hal tersebut. Dan itu sebetulnya dicontohkan oleh Allah dengan kehidupan kita yang sehari-hari kita lakukan. Contoh nih, kita yang kerja itu mulai pagi sampai sore kok mau-maunya pemane gini, kerja di tempat kerja malah disengeni bose wae, dibully kancane, panas gitu. Nyapa? Ada yang kita harapkan yaitu yang namanya gaji. Gitu. Nah, nanti itu sebetulnya kalau kita berkenan, kita mau menahan-nahankan diri, berat-berate ya ora apa-apa karena nanti akan mendapatkan gaji dari Allah yang sangat besar itu yang di akhirat. Paling tidak itu salah satu motivasinya. Walaupun sering saya jelaskan bahwa motivasi seseorang beriman, beribadah kepada Allah itu ada 3. Ada yang disebut ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, dan ikhlasul arifin, penaling nggih. Jadi orang ibadah itu ada yang disebut dengan ikhlasul abidin, yaitu orang-orang yang ikhlasnya ahli ibadah yang masih ingin menikmati mendapatkan imbalan surga maupun terhindar dari neraka. Tapi niku pun saya. Tapi kelas berikutnya yang lebih saya itu adalah yang lebih bagus adalah saat kita beribadah itu bertujuan bahwasanya kita berterima kasih pada Allah atas segala kenikmatan, termasuk kenikmatan diciptakan, dilestarikan, sehat dan seterusnya seperti ini, kita berterima kasih. Nah, saat berterima kasih itu kita sudah meningkat daripada ibadah tapi njaluk imbalan. Tapi bukannya tidak boleh ya Bapak-bapak. Boleh. Kemudian ikhlasnya para ahli ma'rifat itu adalah ikhlasnya orang-orang yang betul-betul mengenal Allah, sehingga Allah yang dia kenal itu memang patutnya disembah. Dan patutnya kawula itu menyembah. Nah, niku orang-orang yang ahli ma'rifat pun kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kenal yang baik yang disebut musyahadah, atau bahasa lainnya syahadat, bahasa lainnya bersaksi. Betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata batinnya betapa Allah itu adalah zat yang memang pantas, patut untuk disembah. Gak patut nek gak disembah. Nah, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, itu adalah motivasi agar kita di tingkat manapun itu kemudian menjadi gumrega untuk semangat beribadah, semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kadang-kadang berat. Nggih, nek cuma salat ngoten, cuma dalam tanda kutip nggih salat niku berat, tapi mungkin krana pun biasa tadi tetap salat. Tapi banyak ujian-ujian yang bisa kita rasakan. Di antara ujian-ujian kehidupan ini adalah ujian yang kadang-kadang niku sampai orang niku mengatakan, ya Allah kok abot banget. Kadang-kadang kan ngoten nggih. Macam-macam di antaranya. Sering saya sampaikan ujian manusia niku nggih tidak lepas dari berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, wanaqsi minal amwali, panene kurang, wala angfusi wasamarat dan seterusnya niku. Nah, itu adalah ujian-ujian kita. Ada ujian-ujian yang lain, dimaki-maki orang, difitnah orang, disalahpahami orang, niku nggih ujian. Nggih, Bapak-bapak, itu adalah sebuah motivasi sekali lagi bahwasanya alangkah baiknya apa yang kalian pertukarkan dalam waktu sehari atau setengah hari itu dengan rahmat, ridho dan surgaku. Sekarang tinggallah di dalam surga untuk selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman untuk ahli neraka, nggih, naudzubillah min dzalik. Wahai ahli neraka, berapa tahunkah kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab,
kami tinggal hanya 1 atau setengah hari. Allah berfirman, alangkah buruknya apa yang kalian pertukarkan dalam waktu sehari atau setengah hari itu dengan neraka dan murkaku. Sekarang tinggallah kalian di dalam neraka untuk selama-lamanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini adalah sebuah dalil. Kadang-kadang orang niku bertanya, kita itu kan awalnya nggak ada. Kalau nggak ada nanti itu kita akan nggak ada lagi nggak? Kan nggak tentu. Sering kan orang tanya begitu. Biasanya orang yang lagi belajar filsafat. Pertanyaannya macam-macam. Napa mawon dipertanyakan. Lah jawabannya diantaranya ini, bahwasanya kita itu adalah akan dilanggengkan. Kita akan diabadikan. Kalau Allah itu maha abadi. Tapi kalau kita itu diabadikan, lain loh Bapak-bapak. Sangat berbeda. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kita lanjut ayat Al-Qur'annya. Fas'alil adin. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Yang 114, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Kalian tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kalian sesungguhnya mengetahui. Bapak-bapak, kalau kita juga punya hitungan yang disingkat-singkat sehingga waktu itu terasa pendek. Contoh, seabad pinter. Ya kan kita dipendekkan perkataan ucapannya niku. Nah, kemudian ada juga dalam satu windu dan seterusnya gitu. Kalau kita coba ingat-ingat Bapak-bapak, kehidupan kita masa kecil sampai sekarang, waktu-waktu kecil ketok banget Bapak sekarang nih. Gitu. Itu kan ketok mungwingin. Seperti hanya kemarin saja sebetulnya. Bahkan kehidupan kita yang kadang-kadang saat kepanasan itu megang berat, itu megang hal yang berat, nyandang kahanan sing abot ngoten niku, koyok-koyok memegang bara. Tapi nek pun selesai nggih pun rampung toh. Dan itu kita ingat hanya sebagai bagian dari kehidupan kita saja. Oleh karenanya sangat penting sekali bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lama sebetulnya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja? Wa innakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha tinggi, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Bapak-bapak, niki afa hasibatum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Bapak-bapak, sistem kita, kehidupan kita yang seperti ini, dedeke menungso niku kan rumit sekali. Saking rumitnya manusia niku, sampai kalau dipelajari di perguruan tinggi niku enten fakultas kedokteran tentang manusia toh nggih. Sing dokter manusia nggih, sakniki enten dokter hewan. Nah, ada juga fakultas psikologi tentang kejiwaan manusia. Ada orang niku belajar bagaimana ngerawat kulitnya manusia saja. Gitu. Dados enten sabun, enten segala macam, sampai pabrik gede-gede. Sak donya niku ngeramuti awake manusa tok niku. Enten rambuté, enten
macam-macam itu, bagaimana ada tekstil dan seterusnya. Nah, ternyata kalau disebut bahwa manusia itu diciptakan hanya dengan sia-sia saja kan nggak mungkin. Pasti manusia itu mempunyai diciptakan bertujuan, dan tujuannya itu adalah diantaranya adalah disebutkan di dalam Al-Quran, ya kalian itu diciptakan agar kalian mengerti bahwasanya kalian itu mung kawula, jenenge kawula nggih kudu ngabekti bekti kepada yang dikawulani yaitu Gusti Allah. Nah, Bapak-bapak niki yang antik. Yang antik niki antik. Afakasibatum annama khalaqnakum abasa wa antum ilaina la turja'un, sampai terakhir tadi niku ternyata digunakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mengobati orang. Kula niki bolak-balik saya baca ini. Iki hubungannya apa ya kok iso dienggo ngobati kok. Nih, mana? Jadi satu saat Abdullah bin Mas'ud niku lewat terus ada orang sakit. Nah, orang sakit niku kemudian didekati lalu dibacakan ayat itu tadi, yang artinya, maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Nah, orang tersebut sembuh dengan seketika. Itu tadi Al-Mu'minun 115, 116. Monggo nek pengin praktek enteng sing loro dibacaaken niku. Nah, ini dengan arti seperti itu kemudian dibacakan pada orang sakit kok sembuh. Niku sing yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud itu adalah bukan kepada orang yang sakit, tapi kepada penyakitnya. Gitu. Penyakit niku kan enten sing gawa ta, Pak. Nggih. Nah, enten kuman, enten bakteri dan makhluk gitu. Nah, dibilangi seperti itu. Napa kalian mengira bahwa urip iki mung main-main saja, ciptaan Allah ini main-main saja, ora usah gawe lorone wong, ngoten niku Pak. Gampangane ngoten. Nah, antiknya Abdullah bin Mas'ud ini membaca itu bukan atas petunjuk Rasulullah dulu, tapi baru dilakoni, baru dilaporkan. Seperti kalau yang terkenal itu kan ada orang baca Al-Fatihah untuk ngeruqyah orang kena racun yang terkenal itu loh. Terus dikasih kambing. Pun pernah dengar cerita-cerita gitu? Pun nggih? Nggih. Kapan-kapan niki riyen nek ngoten nggih. Jadi niki dibacaaken ngoten niku terus sembuh baru dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Ibnu Mas'ud menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, apakah yang kau bacakan pada telinganya? Nah, Ibnu Mas'ud menceritakan ayat yang dibacanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW yang dibaca Al-Mu'minun 115 sampai 116. Nah, kemudian Rasulullah niku dawuhe lebih antik malih. Lebih antik ngene. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, lau anna rajulan mungkinan qara'aha ala jabalin lazala." Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, seandainya seseorang lelaki membacakan dengan penuh keyakinan terhadap sebuah bukit, niscaya bukit itu akan lenyap, bisa disebut runtuh. Nah, ini antik malih to, Pak. Sinten sing pernah meraktekaken? Wah, Pak, nek bukit kok sik. Piye, Mak? Nek kunci mawon. Wah, kunci kok ilang ya, besok diwacake iki. Pedet kuncine.
Nah, Bapak-bapak, ternyata setelah saya cek, ayat ini adalah menjadi bagian dari ayat-ayat yang dipakai untuk ruqyah nih. Untuk ruqyah penyembuhan itu. Tapi sekali lagi kita juga harus tahu diri kita, yang maus kan Abdullah bin Mas'ud. Kita belum tentu. Nah, kalau kita ini buat motivasi, hendaknya kita juga bagaimana caranya mampu membuktikan hal-hal seperti itu dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita dekati kualitas Abdullah bin Mas'ud niku, kualitas para sahabat. Nopo sing dilakoni para sahabat niku kok seperti itu? Ya, yang pertama nggih yakin tenanan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di sini disebutkan anna rajulan mungkinan. Mungkinan itu kalau jenengan ingat, saya kemarin-kemarin menceritakan ada bahwa proses orang untuk beriman yang mendalam itu yang pertama itu adalah al-hifdzu al-fahmu al-hifdzu al-fahmu al-i'tiqadu al-iqonu dan at-tasdiqu. Ingat mboten nggih? Kalau anggap lali mawon nggih. Jadi orang proses beriman itu yang pertama al-hifdzu. Al-hifdzu niku hafal. Hafal niku mengerti ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku hafal. Tapi dereng paham. Nah, berikutnya itu paham. Lah bagaimana caranya paham? Gitu pelajari. Nah, setelah paham ini ku al-i'tiqadu. Karena sudah paham berkali-kali dibaca terus itu akhirnya muncul keyakinan. Nah, tingkat keempat itu al-iqonu. Al-iqonu itu tertanam kuat keyakinannya itu. Cara dijebol mboten saged ngoten. Nah, yang terakhir niku at-tasdiq. At-tasdiq niku membenarkan. Kalau saya kemarin cerita gini. Wong wis sampai nang Mekah kok ana wong ngomong ora ana Mekah, ora ana Ka'bah, ya ora trimo no aku wis ngerti dhewe kan. Nah, niki saged sampai membenarkan. Nah, di sini disebut anna rajulan mukinan. Kalau seseorang niku mukinan. Mukinan itu sami dengan al-iqonu tadi. Baru di trap keempat. Al-hifdzu al-fahmu al-i'tiqadu al-iqonu. Belum at-tasdiq loh nih. Niku mawon saged kalau membaca itu gegrek bu kita kan katanya. Nah, Bapak niki kan hadis di dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Tidak, kalau nggak salah Quran surat Ar-Ra'd niku disebutaken, Pak. Memang ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang dibaca, yang bahkan gunung bisa runtuh, lautan bisa gonjang-ganjing, ibaratnya begitu. Orang mati bisa bicara. Lho Pak, pun tiba orang mati saged bicara. Nah, ngeten. Ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat terhebat di antara ayat-ayat, semua ayat-ayat Allah di kitab-kitab yang lain. Di dalam Al-Quran kan diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sampai-sampai bisa menghidupkan orang mati dan kemudian orang mati itu bicara. Gitu? Itu maksudnya. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah dimana kalau dibaca itu bisa diantaranya menghidupkan orang mati. Ada juga kisah tentang surat Al-Baqarah, masih ingat? Diminta menyembelih sapi itu kan dalam rangka buntutnya di gepuke teng mayit to, terus mayite urip terus cerita sing membunuh pun lalis to ya. Nggih, pun lami niku pernah kita bahas dulu awal-awal niku. Nah, niku di antaranya itu ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Nggih. Karena sangat kuatnya sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, niki enten malih.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus kami. Ini dari Muhammad ibnu Ibrahim ibnul Haris dari ayahnya yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami dalam suatu syariah atau pasukan khusus. Pasukan khusus niku nggih sithik anggotane tapi nggih khusus kuat ngoten. Dan memerintahkan kami untuk membaca ayat berikut bila berada di petang dan pagi hari. Yang dibaca adalah Quran surat Al-Mu'minun 115. Kalau tadi 115 dan 116. Kalau ini yang dibaca 115. Nggih monggo sing dadi pasukan-pasukan. Insyaallah. Disebutkan kami selalu membacanya pagi dan petang. Maka kami berhasil menang dan memperoleh ghanimah serta pulang dalam keadaan selamat. Tadi buat penyembuhan, buat perang. Luar biasa. Nah, nek purun biasane lambarane niku ben mandi, nek cara wong Jawa niku ben arep nglakoni atau pas nglakoni niku dipasani nyuwun kepada Allah agar doanya diperkenankan, dikabulkan. Niki yang nyuruh Rasulullah. Rasulullah mengutus kami pada pasukan dan memerintahkan kami untuk membaca ayat berikut bila berada di petang dan pagi hari. Gampangane ba'da subuh dan ba'da asar atau ba'da maghrib. Iku di wawas. Nah, niki enten malih. Niki di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir nggih, kalau mau ngecek pun banyak terjemahannya, bisa dicek di situ disebutkan juga. Dari Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, untuk keselamatan bagi umatku dari tenggelam bila mereka naik perahu kapal laut ialah bacaan berikut. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim haq wa ma qadarullaha haqqu qadri wal ardi jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat mutawwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Biasanya kita kalau naik kendaraan ngoten niku nggih. Kita doanya kalau naik kendaraan itu adalah bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nggih. Niki cah TPA, cah PAUD yang muslim pasti diajari ngoten niki. Doa mau masuk kamar mandi. Nah, doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Oh, sepertinya dadi biasa nggih, Pak. Donga-donga niku nek pun sering diwaca akhirnya menjadi biasa. Karena sudah menjadi biasa itu kadang-kadang mandine kurang. Karena napa? Mboten metu dari dalam jiwa yang merintih kepada Allah, yang tadarru wa khufyan biasanya. Nah, kadang-kadang sering kali kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim mau lali nek maca maknane opo gitu kan. Padahal berkali-kali dijelaskan bahwasanya Ar-Rahman itu maknanya. Ar-Rahman itu maknanya sampai-sampai kan seorang ibu itu masih kalah kasih sayangnya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai samunten. Niku nek dihikmati niku kan. Nah, tapi nek terus-terusan ngoten niku biasane nggih abot, Pak. Biasane nggih sing sering mawon ngoten niku khusyuk niku. Tapi nek bawa dina khusyuk niku nggih nanti mboten saged biasane. Nek saged malah nanti aneh. Bolak-balik maca bismillah nangis wae. Kon ngimami ora iso, ora iso. Nangis wae kan ngoten niku. Dengan menyebut nama Allah yang memperjalankan bahtera dan yang melabuhkannya,
Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Bapak-bapak, itu Quran surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 116. Saya ulang secara singkat. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kalian tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kalian sesungguhnya mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia." Mudah-mudahan manfaat. Monggo kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.